Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stephanie Christine Valentina Ritonga dari program studi MPP kelas 6A dengan nomor NIM 2350285. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi sebagai bentuk ujian tengah semester saya. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kesuksesan pemasaran digital pariwisata. Yang pertama itu dengan melakukan penjualan online itu semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan cara mengetahui penjualan secara online. Apabila penjualan meningkat atau lebih banyak daripada offline, itu berarti bisa dikatakan bahwa promosi digital yang kita lakukan berhasil. Kita bisa mengetahui kesuksesan ini melalui Google Analytics ataupun web analitik lainnya. Jika campaign yang dilakukan itu sukses, itu juga akan berguna untuk mendorong laju penjualan. Tak hanya itu, penjualan online yang tinggi juga bisa menjadi bekal bagi kita untuk membuat strategi marketing untuk platform, marketplace, dan e-commerce. Yang kedua, mengatur traffic. Salah satu hal dasar yang harus dilakukan untuk mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan mengukur traffic, mulai dari website, sosial media, hingga marketplace. Jumlah traffic ini akan menjadi kalkulasi penting untuk meningkatkan performa dan promosi digital. Apabila traffic tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, itu berarti bisa dibilang bahwa promosi digital yang kita lakukan telah berhasil. Selain menjadi penentu sebuah keberhasilan promosi digital, traffic juga sangat berguna untuk membantu dan menyusun strategi promosi sehingga kedepannya bisa lebih terarah dan mencapai kesuksesan yang lebih pula. Yang ketiga, bandingkan traffic baru dengan yang lama. Selain mengukur traffic secara keseluruhan, cara mengukur keberhasilan promosi digital adalah dengan membandingkan traffic yang lama dengan traffic yang baru. Dengan membandingkan kedua traffic ini, kita akan mengetahui laju bisnis yang kita ketahui. Dengan membandingkan traffic lama dan yang baru, kita juga bisa mengetahui presentase dari pengunjung. Jika pengunjung atau pembeli berkurang, kita bisa menyusun strategi lain. Namun bukan berarti selamanya kita akan menggunakan strategi yang sama. Kita harus tetap kreatif dan inovatif. Yang keempat ada penjualan online dan offline. Indikasi dan cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan cara melihat penjualan secara online dan offline. Hal ini hanya berlaku untuk pembisnis yang mempunyai dua toko, yakni e-commerce dan in-store. Cara mengukurnya adalah dengan cara memberi pengumuman diskon yang dipasang melalui website. Jika banyak pengunjung di toko offline yang memanfaatkan tersebut, itu bisa dibilang bahwa strategi promosi digital yang dilakukan telah berhasil. Apalagi jika kita menyediakan member card untuk pelanggan setia. Dengan adanya member card tersebut, kita bisa mengetahui campaign yang sukses untuk promosi yang kita lakukan. Yang kelima ada sumber traffic. Cara mengukur keberhasilan promosi digital selanjutnya adalah dengan mengetahui sumber traffic. Kita bisa mengidentifikasi dari mana orang-orang tersebut bisa menemukan situs kita, entah itu dari iklan, email, ataupun marketing sosial media lainnya. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kita bisa mengukur sumber mana yang paling banyak. Tak hanya itu, kita juga bisa mengidentifikasi mereka dari keyword yang kita gunakan. Dengan mengetahui sumber traffic ini, kita juga dapat menciptakan strategi baru untuk meningkatkan performa digital marketing untuk kedepannya. Yang keenam adalah lama kunjungan. Dengan mengetahui seberapa lama kunjungan para audiens ke website, kita juga dapat mengukur keberhasilan promosi digital. Semakin lama orang-orang betah tinggal di website yang kita buat, itu berarti strategi digital marketing yang kita lakukan itu berhasil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa lama kunjungan termasuk ke dalam time spend yang menjadi salah satu indikator penilaian. Dengan membuat orang tinggal cukup lama, itu berarti konten yang kita buat cukup sukses. Orang tertarik dan melakukan aksinya di website. Entah itu akan berujung dengan pembelian ataupun aktivitas lain, seperti membaca beberapa artikel yang telah kita sediakan. Yang terakhir ada bounce rate.
Pengunjung website yang memilih untuk mengklik tombol kembali daripada tetap stay dan melanjutkan aktivitasnya di website disebut dengan bounce rate. Semakin tinggi bounce rate yang kita dapatkan, itu berarti konten yang kita buat kurang menarik di mata audiens, atau bahkan website yang kita buat itu memang tidak menarik sama sekali, sehingga banyak pengunjung yang memilih untuk mengurungkan niatnya mengunjungi website. Selain dinilai gagal dalam promosi, bounce rate yang tinggi juga sering disalahartikan oleh Google. Mesin pencarian itu akan menilai bahwa website dengan bounce rate tinggi sebagai spam, sehingga tak jarang mereka akan terkena SEO penalti. Namun jika sebaliknya, misalnya websitemu mempunyai bounce rate yang rendah, itu artinya promosi digital yang kita lakukan, yang kita jalankan itu berhasil, sebab kita bisa membuat mereka untuk tetap stay dan melakukan aktivitasnya di website. Yang kedua, bagaimana strategi personalisasi marketing serta contohnya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi pelanggan. Informasi atau data pelanggan seperti kontak atau email atau nomor telepon pelanggan sangat penting menentukan strategi pemasaran bisnis. Dari kontak tersebut, bisnis dapat mengidentifikasikan konten mana saja yang dicari pelanggan tersebut saat mengunjungi website. Yang kedua, membuat buyer persona. Data pelanggan yang kita dapatkan, yang orang lain dapatkan, bisa kita gunakan untuk membagi mereka ke beberapa segmen atau kategori. Misalnya, beberapa faktor-faktor tertentu, misalnya seperti umur, jenis kelamin, penghasilan, lokasi, kebiasaan tertentu, dan masih banyak lain. Yang ketiga, kirimkan email personal. Alamat email yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan email marketing. Kita harus membuat email marketing lebih personal dengan menyantumkan nama pelanggan. Selain itu, isi konten yang kita kirimkan harus diusahakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, kita bisa memodifikasi kata-kata pada template yang sudah ada agar tidak seperti email dari robot atau mesin. Yang keempat, buatlah konten untuk lebih dekat dengan pelanggan. Selain mengirimkan email marketing berisi promosi, cobalah untuk membuat konten yang dekat. Misalnya, konten yang berkaitan dengan kehidupan atau permasalahan yang dihadapi pelanggan. Tambahkan sesuatu bermanfaat atau sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Yang kelima, terus menjalin komunikasi dengan pelanggan. Hubungan kita dengan pelanggan tidak berhenti saat transaksi berakhir. Pelanggan yang sudah ada harus tetap di follow up agar tidak hilang. Di sini, personalized marketing berperan untuk membantu kita dalam menjaga hubungan dengan mereka. Contoh dari personalized marketing ini seperti email marketing, rekomendasi produk, dan media sosial. Apa saja aktivitas yang dilakukan selama pemasaran digital dan tantangan atau skill yang harus dimiliki dalam melaksanakannya terkait dengan praktek yang telah dilakukan. Aktivitas yang dilakukan yang pertama itu membuat strategi pemasaran digital. Ini melibatkan mengidentifikasi audiens target, menentukan tujuan pemasaran, memilih alat dan teknologi yang tepat, dan membuat rencana tindakan yang spesifik. Yang kedua, optimasi mesin pencarian atau SEO. Ini melibatkan mengoptimalkan situs web agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. Ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang tepat, membangun tautan balik, dan membuat konten yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, membuat dan membagikan konten. Ini melibatkan pembuatan konten yang menarik dan bermanfaat seperti blog, artikel, infografik, dan video. Konten ini kemudian dibagikan melalui situs web, media sosial, email, dan platform lainnya. Yang keempat, sosial media marketing. Ini melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang kelima, email marketing. Ini melibatkan mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa yang kita buat. Tantangan yang harus dimiliki itu, yang pertama, perubahan algoritma. Algoritma mesin pencari seperti Google sering berubah sehingga pemasar digital harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, persaingan yang ketat.
Ada banyak pesaing dalam pemasaran digital. Jadi, untuk berhasil, pemasar digital harus dapat membedakan mereka dari pesaing dan menawarkan nilai tambah yang unik. Yang ketiga, menyasar audiens yang tepat. Untuk berhasil, pemasar digital harus dapat mengetahui audiens target mereka dengan baik dan memilih platform dan alat yang tepat untuk mencapai audiens tersebut. Yang keempat, memahami teknologi dan analisis data. Pemasar digital harus memahami teknologi dan alat analisis data yang digunakan dalam pemasaran digital, serta dapat menganalisis data untuk mengukur kinerja kampanye pemasaran. Yang kelima, keterampilan komunikasi dan kreativitas. Pemasar digital harus memiliki keterampilan komunikasi dan kreativitas yang baik untuk membuat konten yang menarik dan efektif, serta dapat berkomunikasi dengan audiens mereka secara efektif. Dalam pemasaran digital, keterampilan teknis, analisis, kreatif, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk berhasil. Selain itu, pemasar digital harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mengikuti tren dan perubahan terbaru dalam industri pemasaran digital. Apa saja alat dan teknologi yang digunakan untuk mempromosikan objek secara digital terkait dengan praktek yang telah dilakukan. Yang pertama itu sosial media. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa secara gratis atau berbayar. Ini adalah cara yang bagus untuk mencapai audiens yang besar dan menjangkau orang-orang yang mungkin tertarik dengan produk atau jasa yang telah kita buat. Yang kedua, email marketing. Dalam email marketing, kita mengirimkan email kepada pelanggan atau prospek dengan tujuan mempromosikan produk atau jasa yang telah kita buat. Ini dapat dilakukan dengan mengirimkan newsletter atau tawaran khusus kepada pelanggan yang sudah mendaftar di situs web yang telah kita buat. Yang ketiga, video marketing. Video marketing adalah cara yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasa kita melalui konten video. Kita bisa membuat video tutorial, testimoni pelanggan, atau video promosi produk dan membagikannya di situs web, saluran YouTube, dan media sosial. Yang keempat, influencer marketing. Influencer marketing ini melibatkan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pengikut yang besar di media sosial atau platform lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau audiens yang lebih besar. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.